baru menggunakan dana yang ada di pesantren atau itu iuran santrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pemirsa Bangsa Online. Kali ini di acara podcast Bangsa Online kita akan berbincang-bincang dengan narasumber, ya kan? Jadi sesuai pepatah ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelumnya saya spill dulu nih. Narasumber kita kali ini Wakil Ketua Komisi E yang membidangi Kesra di DPRD Jatim ya. Beliau juga dari fraksi Partai Golkar kan. Pernah menjadi aktivis di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia UNER ya. Asal Bojonegoro tapi tinggal di Blitar ya sekarang. Juga dari dapil sana ya? Dari sana juga. Ini langsungnya ke Mas Ceri. Mas Ceri, perkenalkan diri ke pemirsa Bangsa Online. Pemirsa bangsaonline.com. Saya Cairi Irawan, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, fraksi Golkar. Dan hari ini kita akan ngobrol banyak ya perihal MBG yang ada di Jawa Timur. Iya. Ya, hari ini kita bicara tentang MBG kan. Makan bergizi gratis yang dimana ini adalah program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Saya kira ini program mulia ya, karena punya misi memperbaiki gizi ya, dan akhirnya meningkatkan kualitas hidup juga kan. Nah, karena kita ada di Jawa Timur, kita breakdown dengan program MBG ini terkait di Jawa Timur gitu kan. Nah, di Jawa Timur ini kan program penerima manfaatnya kan tertinggi ya, dari total 3,5 juta kan. Terakhir ini Jawa Timur 1,7 juta. Terakhir 1,9 juta. Itu di bulan Agustus kemarin ya. Di bulan Agustus. Dengan adanya 714 SPG yang sudah berjalan. Dari target sekitar 3.545 SPG yang nanti diharapkan bisa ada di Jawa Timur. Kalau menurut Mas Jairi ini impact-nya akan seperti apa nih dengan Jawa Timur sebagai penerima manfaat besar? Target Pak Prabowo memang generasi emas tahun 2045 itu kan masih banyak persiapan yang harus disiapkan, mulai dari pendidikannya, SDM-nya yang baik, terus sumber daya alam juga yang baik juga. Tapi salah satu investasi yang besar yang kita harapkan ya mulai pendidikan dan kesehatan anak-anak nanti yang tahun 2045 mereka akan berumur sekitar 30-an, terus berumur 40-an. Dan investasi ini yang dilakukan saat ini adalah bagaimana mencukupi kebutuhan gizi mereka. Nah, dari kecukupan gizi diharapkan anak-anak itu mereka akan senang ke sekolah, terus gizi mereka terpenuhi. Terus itu akan berefek pada konsentrasi belajar mereka. Nah, dengan konsentrasi belajar mereka harapannya adalah mereka lebih fokus untuk menerima pelajaran sehari-hari. Nah, tapi nantinya program ini karena program besar, pasti harus ada evaluasi dan perbaikan, karena ini menyangkut juga nyawa orang juga. Nah, kemarin ada berita-berita yang memang anak-anak banyak keracunan. Itu kan sebenarnya itu bisa dihindari kalau memang secara SOP-nya itu berjalan dengan baik. Maka dari itu kami di DPRD Jawa Timur itu meminta kepada pemerintah juga, kabupaten kota juga, sebagai wujud pengawasan harus ada SOP yang benar di setiap SPPG yang ada. Kalau tidak mengikuti SOP yang dilaksanakan, maka kita berhak mengajukan untuk penutupan sementara sampai benar-benar dilakukan perbaikan sehingga mereka berjalan dengan baik. Itu Mas Dek. Oke.
Ini kan nggak semua pemirsa tahu nih SPPG apa, mungkin bisa Satuan Pelayanan Gizi ya. Fungsinya apa tuh? Fungsinya kan SPPG kan tempatnya mereka mengolah masakan, terus tempatnya mereka mengatur gizi sampai penyaluran itu namanya SPPG. Kalau program nasional itu Badan Gizi Nasional, programnya makan bergizi gratis. Kalau di bawah namanya Satuan SPPG, Satuan Pelayanan Gizi. Perangkatnya apa itu? Apa saya? Kalau di SPPG itu yang ada pasti ada ahli gizi di sana, terus ada akuntan, ada chef, terus ada yang kerja harian lah, dari mulai menyiapkan emprengnya, bahasanya empreng lah, menyiapkan itu sampai benar-benar itu terdistribusi dengan baik di masing-masing sekolah. Nah, karena memang awalnya makan bergizi gratis ini kan diarahkan kepada anak sekolah, tetapi oleh Presiden Prabowo diperluas lagi menjadi anak balita, terus ibu-ibu yang hamil. Dan karena gizi itu melihat perkembangan anak itu kan bukan ketika dia sudah lahir, tapi ketika dia mulai dalam kandungan itu harus diperbaiki gizinya agar nanti dalam perjalanan ketika dia mulai sudah lahir, berarti kecukupan gizi ketika di perut sudah ada, dilanjutkan sampai dia selesai SMA. Nah itu kan program itu kan berlanjut, ibu hamil, balita, terus ketika sekolah SD, SMP dan SMA. Itu. Artinya kan kalau perangkatnya udah cukup ya, perangkat SPPG itu. Kalau SOP berjalan dengan baik ya, sebenarnya harusnya nggak ada masalah ya. Iya. Jadi SOP ini sebenarnya sebagai standar operasional prosedurnya tiap-tiap SPPG itu harus sama. Karena ini kan program besar, maka harus diikuti dengan SOP yang benar. Nah, saya menyadari bahwa untuk menggerakkan 50 orang dalam satu SPPG ini juga tidak main-main juga. Maka dari itu SOP-nya harus menjadi standar dan harus dilakukan oleh semua SPPG yang ada. Kalau seumpama contohnya bagaimana memasak telur, terus bagaimana memasak nasi. Jangan sampai nasi itu dimasak karena banyaknya air sehingga agak lunak lah, terlalu lunak. Itu juga nggak baik juga. Bagaimana memasak telur, bagaimana memasak ayam. Apalagi nanti seumpama dalam daerah itu yang ada ikan laut. Nah, bagaimana ikan laut itu dimasak agar kalau salah cara memasaknya ikan laut itu juga menjadi berbahaya juga. Makanya standar-standar itu harus dilakukan dan itu diperlukan ahli gizi yang ada di situ untuk bagaimana memasak yang baik. Terus kedua, bagaimana mengatur dari ompreng itu dari nasi, terus dari lauk, dari buah, terus dari susu yang ada. Itu diolah dengan baik dan itu juga semuanya harus sama, SOP-nya harus sama. Kalau tidak sama, takutnya nanti karena salah masak akhirnya banyak orang yang keracunan juga. Ada anak juga nanti sudah kita susah payah untuk masak di waktu hari itu akhirnya nggak dimakan oleh anak karena memang secara tampilan mungkin kurang baik. Makanya SOP itu harus dijaga benar di tiap SPPG yang ada. Kalau sejauh program ini berjalan ya, panjenengan menilainya seperti apa? Ini makan bergizi gratis ini program yang memiliki multiplier effect lah. Nah, di setiap SPPG itu pasti dalam keseharian mereka bisa dihitung. Dalam waktu 1 bulan kan mereka 20 hari itu yang disediakan makanan di sana kan. Nah, dari 20 hari itu pasti dihitung kebutuhan telur berapa. Kan nggak mungkin tiap hari telur kan. Dari 20 hari berapa hari yang pakai telur, berapa hari yang pakai ayam, terus berapa hari yang pakai ikan laut. Dan itu sebenarnya bisa dihitung dan ini menjadi tolok ukur ketika Presiden seumpama nanti kebutuhan beras ini dengan adanya ribuan SPPG ini berarti pasokan beras harus aman di sana, pasokan telur harus aman di sana, terus pasokan daging harus aman di sana. Dan itu cara terbaik juga untuk menjaga inflasi dan menjaga harga makanan di daerah itu kan. Nah, yang berefek siapa? Akhirnya petani. Dulu memang kalau menjual padi agak susah, berarti nanti kan bisa menggerakkan Koperasi Merah Putih atau BUMDes di masing-masing wilayah. Nah, petani secara beras ya. Nanti peternak telurnya seperti apa? Peternak ayam siapa? Nah, tapi juga harus sama. Kalau di SPPG itu harus ada SOP yang jelas, maka di semua nanti mitranya SPPG itu adalah
Koperasi Merah Putih, maka Koperasi Merah Putih atau badan usaha milik desa itu ketika menerima barang itu juga harus SOP yang benar. Nggak boleh ayam yang sudah freezer lama terus diterima, nggak boleh juga. Kalau memang standarnya hari ini disembelih besok dimakan, ya harus sama juga. Itu harus diterapkan kepada seluruh petani atau pemilik UMKM yang ada. Sama juga kalau tentang sayur. Sayur yang fresh dikirim hari ini terus nanti malam dimasak besok disana. Itu harus sama juga. SOP itu harus diterapkan. Tidak bisa juga terlalu lama menyimpan sayur sehingga nanti ketika ditaruh dikirim ke SPPK menjadi sayur yang busuk. Dan SPPK ini juga harus memilah juga makanan yang bahan-bahan yang terbaik untuk SPPK itu. Itu kemarin yang saya dapat dari beberapa SPPK yang saya temui, dan mereka benar-benar bisa menjaga pola itu dengan baik. Sehingga ketika dikirimkan ke satuan pendidikan, ke sekolah, ke beberapa itu, mereka juga baik juga. Makanan terjaga dengan baik. Karena apa? Sejak awal sejak pemilihan barang-barang pokok itu, sampai pengolahan dan pengiriman itu dijaga dengan baik. Nah, pola itu harus sama di setiap SPPK yang ada. Oke. Mas Jairi, ini kan MBG ini program besar untuk Indonesia yang merupakan negara yang besar dan penerima manfaatnya besar. Nah, artinya apakah perlu kolaborasi? Setidaknya kan seperti ada seperti Ormas GP Ansor itu kan dia mereka punya ini kan, Patriot Ketahanan Pangan ya. Menurut jenengan apakah peluang-peluang kolaborasi ini juga harus dibangun oleh PGN ini? Nah, PGN program besar. Kalau saya pernah melihat film Spider-Man 2 itu, di mana ada kekuatan yang besar, berarti melahirkan tanggung jawab yang besar. Sama dengan ini, di mana ada program yang besar, maka harus memiliki effort yang besar. Dan semua harus terlibat. Semua harus terlibat itu, baik secara penyediaan, baik secara ekonomi juga harus terlibat. Contohnya, kalau kita punya Patriot Pangan, Patriot Pangan itu dia khusus di apa? Kalau dia fokusnya di penyediaan bahan makanan, tidak masalah. Nah, contohnya kita punya Patriot Pangan di Bondowoso. Bondowoso kan terkenal dengan apa namanya, pisang ya? Pisang Bondowoso terkenal juga ya? Pisang atau Lumajang ya? Lumajang ya, tapal kuda juga. Ya, oke. Semua Patriot Pangan dia di sana di Lumajang terkenal dengan pisang Cavendish-nya. Berarti Lumajang dia juga harus memetakan SPPK yang ada di Lumajang itu berapa, dan kebutuhan pisangnya, buah pisang berapa, dan itu bisa menjadi pemasok di sana. Itu juga bagus. Contoh lagi, Patriot Pangan kita di Sumama ada di daerah Bojonegoro, daerah Pantura sana. Mereka Patriot Pangan Ansor lebih berfokus pada beras semua. Maka dia juga harus memetakan dan bekerjasama dengan baik dengan mitra-mitra yang ada, dengan SPPK, dengan BUMDes, dengan Koperasi Merah Putih. Mereka menjadi pemasoknya. Kalau dia arahnya ke pemasok. Tapi kalau nanti arahnya ke pendirian SPPK, itu kan juga bisa. Mereka bisa daftar di Badan Gizi Nasional, mereka mendirikan SPPK di mana, dan itu mereka bisa kelola dengan baik. Kita harus bermitra lah, karena ini program besar, nggak bisa kerja sendiri-sendiri. Makanya Ansor kuatnya di mana, NU di mana, Muhammadiyah di mana, pengusaha di mana, UMKM di mana. Itu kalau terbentuk kolaborasi yang baik, rasa-rasanya program yang besar ini bisa berjalan dengan baik. Berarti sebenarnya udah berjalan ya kolaborasi itu ya. Selama ini yang saya dapatkan di Blitar itu, mereka sudah berjalan antara pengusaha, mereka mendirikan menjadi pemasoknya, pemasok beras. Terus ada lagi teman-teman yang di Blitar itu, oke, karena saya tidak masuk di bahan pangan, saya yang menjadi pengiriman makan ke sekolah-sekolah. Itu juga harus dikolaborasikan dengan baik. Dan itu meningkatkan pendapatan juga. Dan teman-teman juga di sana ada juga yang sudah beli mobil untuk pengiriman ini. Nah, multiplier efek ini yang seharusnya dijaga. Harus terus dijaga. Karena contohnya aja, dalam satu SPPG itu kan kurang lebih ada 50 orang yang bekerja di sana. Mulai dari pemotong bahan makanan, pemasak, chefnya, sampai cuci omprengnya. Dan saya tanya ketika beberapa SPPG itu juga mereka lebih mengambil ke tenaga-tenaga lokal yang ada. Ibu-ibu yang ada, terus teman-teman yang
mungkin lulus SMA atau mungkin yang tidak sekolah itu bisa dipekerjakan, asal mereka sebelum mereka terjun ke dalam SPPK itu sudah ada harus briefingnya. Kalau seumpama dia tugasnya mencuci ompreng, berarti mencuci omprengnya yang bagus dan higienis itu seperti apa. Nah, nanti ini kolaborasi adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten kota juga harus siap-siap juga. Setiap SPPK harus punya sertifikat layak higienis sanitasi. Nah, kan harus punya standar itu juga. Nah, makanya ketika mau masuk di sana 50 orang ini harus di-briefing dengan baik, diberikan SOP yang baik juga agar mereka ketika bekerja itu sudah sesuai dengan standar yang dimiliki oleh SPPK itu. Gitu. Artinya semakin tidak mudah ya mendirikan dapur MBG. Sebenarnya yang karena bentuk kolaborasi, kalau dihitung susah ya memang susah karena memang ini ada standar tertentu. Untuk membangun sebuah SPG itu kurang lebih 1,2 miliar. Alat masaknya harus terstandarisasi, terus berbagai macam lah alat itu harus ada standarnya. Kalau dihitung susah ya susah, tapi kalau dihitung mudah, biasanya teman-teman ini karena kolaborasi sudah dibentuk. Ada salah satu pengusaha ini yang memiliki SPPG ini karena beliau sudah berkecimpung dalam dunia kuliner puluhan tahun. Ketika dia mengambil beberapa titik SPPG itu, mereka sudah biasa, karena sudah dilakukan tiap hari. Tinggal menentukan atau melihat dalam waktu 1 bulan ini menu yang diberikan apa. Kan menu juga nggak boleh sama juga kan dalam waktu 1 bulan kan. Variatif. Nah, itu dari salah satu pengusaha ini saya belajar juga bahwa dia tinggal meniru yang sudah dia lakukan dalam usaha catering ini di dalam SPPG itu. Contohnya masaknya seperti apa. Nanti sebelum dia pergi pun sudah diicipi. Di sekolah pun diicipi lagi. Kalau bahasanya kita sebelum berangkat diicipi untuk melihat apakah rasanya sudah sesuai belum. Nah, kan itu dihitung juga, Mas. Jadi dari SPPG dengan sekolah yang terkait itu nggak boleh jauh-jauh juga. Ada jarak yang bisa ditempuh. Ya sekitar 5-7 kilo lah. Itu kan kalau dikirim itu kan ukuran 7 kilo itu kan kurang lebih 15 menit lah. Nah, nggak sampai 1 jam kan. Itu kan diatur, makanya ketika nyampe di sana diicipi lagi, apakah ini masih layak di. Nah, kalau dihitung susah, memang susah karena memang harus ikut standarisasi yang ada. Kalau dihitung mudah, bagi teman-teman yang sudah berkolaborasi, sudah bergerak dalam bidang kuliner, itu rasanya mudah. Tinggal template-nya dirubah saja sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman BKN. Itu. Iya. Sebenarnya kalau untuk pengusaha catering kan mereka sangat mudah kan untuk beradaptasi kan. Tapi kan di satu sisi ini ada pelaku UMKM yang juga kan ingin juga berpartisipasi. Nah, biasanya mereka ini kan ada keterbatasan nih. Nah, mereka akhirnya berinisiatif konsorsium gitu. Nah, tapi di lapangan nih yang ditemukan sama teman-teman wartawan. Jadi lucu nih Mas Jerry. Jadi misalnya ada nih si ibu nih anaknya sekolah di sekolah yang sama, tapi anaknya ada 2 nih, adik kakak nih. Ketika ditanya si adik kan, "Dek gimana? Enak gak?" "Enak mah," gitu. "Enak Bu," gitu. Tapi ketika tanya si kakak, "Oh nggak enak ya." Ternyata itu beda catering gitu. Kan? Nah makanya itu dibutuhkan. Kenapa kok harus ada ahli gizi di sana? Terus ada SOP-nya itu yang perlu. Semua gini, dalam satu SPPG itu semua saya belum menemukan beda catering, saya belum menemukan. Tapi yang saya temukan itu mereka dimasak dalam SPPG itu akhirnya rasanya sama. Nah, kalau akhirnya yang ditanya rasa, pasti orang kan kecenderungan mungkin beda rasa juga. Nah, saya Mas Ide ketika mencicipi makanan yang sama, mungkin karena saya terlalu suka asin ya. Mungkin kalau makan itu, mungkin Mas Ide merasa itu terlalu asin, mungkin bagi saya kurang asin. Nah, tapi gini, kemarin waktu saya di Blitar tuh bertemu dengan tenaga ahli BGN yang ketika kami sosialisasi di sana itu, karena ada ahli gizi itu yang bisa nantinya
garamnya harus berapa. Hmm. Dalam ukuran 1 kilo itu garamnya berapa. Dan itu biasanya bagi orang yang seumpama seneng asin, ya saya nggak suka makanan itu, tapi itu sehat. Nah, contohnya lagi juga, kita sering juga bertanya ke teman-teman kita yang sakit di rumah sakit itu. Kan makanannya hampir nggak berasa. Makanannya standar, tapi Iya. itu yang sehat. Iya. Makanya itu perlu pemahaman ke anak-anak. Jadi makanan itu yang enak itu tidak harus manis. Makanan yang enak itu tidak harus terlalu asin. Tapi yang penting di sana itu secara gizi, secara jumlah protein, jumlah seratnya ada, itu yang harus mereka tahu juga. Makanya itu selain juga kita harus memperbaiki kualitas tampilan makanan, sosialisasi juga harus diperlukan juga ke anak-anak. Yeah. Oh, makanan itu nggak harus manis loh. Kadang makanan yang dianggap tidak ada rasa itu bisa jadi itu yang sehat. Nah, makanya diperlukan itu terus-menerus kepada anak-anak kita juga. Itu juga makanya kalau saya melihat bisa jadi konsorsium itu kalau beda catering saya belum tahu, belum menemukan. Tapi yang pasti dalam satu SPPG itu standar masaknya sama. Nah, nanti bisa jadi nanti ketika nanti ada penambahan atau ada pengembangan sehingga pelibatan beberapa catering. Nah, walaupun nanti ada pelibatan catering, maka SOP dan standar yang ada di SPPG itu juga harus sama. Tidak boleh nggak sama, harus sama. Cara masaknya juga harus sama. Cara mengolahnya juga harus sama. Itu yang nanti karena ini program berstandar, maka ya siapapun konsorsiumnya harus mengikuti SOP dan standar yang ada di BKN atau SPPG itu. Tidak mempermasalahkan itu sebenarnya. Berarti kalau untuk ini mengejar ini ya peningkatan kualitas, panjenengan setuju dengan penurunan volume paket ya? Saya setuju nih. Baru beberapa hari yang lalu kita dapat informasi bahwa dari yang 3.000 itu menjadi 2.000. Nah, kalau 3.000 saya membayangkan masak 3.000 juga banyak juga. Tetapi ini kalau yang membuka sejak awal, ini kan sejak Januari ini kan mungkin ketika Pak Prabowo dilantik pada waktu Oktober lalu itu sudah mulai uji coba di beberapa daerah Jawa Barat ya. Terus di dalam Januari sudah mulai serentak MBG. Maka kalau yang sudah berjalan 3.000 dan itu tidak ditemukan masalah, sebenarnya tidak masalah juga. Oke. Yang penting SOP-nya dia jalan. Nah, untuk yang ini untuk UMKM yang ada, mereka konsorsium bareng-bareng konsorsiumnya itu, maka kalau mereka tidak punya pengalaman sepanjang 10 bulan terakhir ini, maka bisa jadi itu harus diturunkan jadi 2.000. Ini 2.000 dulu lah untuk mereka masak itu, biar kualitasnya sama. Tapi kalau yang sudah berjalan sampai saat ini dan mereka tidak ditemukan kejadian apapun, mereka tetap 3.000 juga nggak masalah. Kan yang menjadi menjadi acuan itu kan SOP di masing-masing SPPG. Kalau sesuai SOP yang ada ya, dan tidak ditemukan celah atau keracunan di anak-anak, itu kan sudah layak juga sebenarnya. Mereka bisa layak untuk masak 3.000. Tapi kalau untuk yang baru memulai, mereka juga harus belajar. Sebenarnya 2.000 itu juga hal yang pantas juga. Nggak harus ngejar 3.000. Relevan ya 2.000. Kalau sejauh ini apa sudah ada temuan atau laporan yang didapati Komisi E yang jadi catatan penting itu dalam program MBG di Jawa Timur? Ya, catatan kita, saya beberapa waktu lihat itu ya, yang dikeluhkan anak-anak memang dari tampilan. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya ada 4 hal yang harus dipenuhi dalam satu ompreng itu. Yang pertama memang harus tepat jumlah. Tepat jumlahnya itu ya anak-anak SD juga nggak bisa disamakan dengan anak SMA maupun ibu hamil, baik secara karbonnya, secara ikannya, vitaminnya juga, proteinnya juga harus dibedakan. Itu tepat jumlah. Dan kedua tepat gizi. Tepat gizi itu artinya secara hitung-hitungan ahli gizi itu sesuai. Nah, kemarin kita juga pernah melihat kan di salah satu TV itu kita mendapatkan
semangka itu setipis kertas kan ada Iya, juga. iya, iya. Berarti dia tidak mengikuti SOP dan tidak Oh. sesuai tidak tepat gizi juga. Hmm. Makanya harus disesuaikan. Dan yang ketiga tepat tampilan. Untuk anak-anak juga beda. Kalau mungkin SMP dan SMA itu kalau bahasanya itu sumego. Sumego itu lagi seneng-senengnya makan, seneng-senengnya makan. Jadi mungkin karbonnya lebih banyak. Nah, kalau tepat tampilan antara SD, SMP, SMA itu mereka bisa menyesuaikan, maka insya Allah nasi ini juga akan bisa dimakan di apa masing-masing sekolah. Dan yang terakhir itu yang tepat waktu lah. Tepat waktu itu ya antara jeda menyalurkan dengan masaknya ya harus dihitung juga. Jangan sampai masak tengah malam tapi penyalurannya siang hari. Nah itu ya pasti busuk juga. Apalagi seumpama nanti ada kuah atau santannya itu kan pasti akan basi juga. Terus yang terakhir juga untuk buah kami melihat ada beberapa SPPG itu yang bagus, yang memberikan buah itu buah yang berkulit lah. Nah itu kalau berkulit itu bisa menghindari kontaminasi makanan di dalamnya. Nah kalau semangka, seumpama semangka ini jarak tempohnya dan penyalurannya itu nggak jauh, bolehlah semangka itu. Tapi kalau masak tengah malam terus ngiris semangka itu tengah malam dan disalurkan siang, pasti sudah agak kurang baik lah semangka itu. Maka ya himbauan kita lebih baik itu untuk buah itu buah yang berkulit yang bisa melindungi, yang tertutup ya. Yang tertutup dari kontaminasi yang ada di situ. Tapi sebenarnya semangka kan bisa disiasati kalau di plastik gitu. Tapi karena dia buah kupas, makanya tepat waktu ini dipertimbangkan juga. Jangan sampai kita ngupas jam 3 pagi, ngiris jam 3 pagi, tapi disalurkan siang, ya pasti semangka pasti nggak enak juga kalau siang itu. Maka untuk antisipasinya, kalau buah terbuka, ya jarak antara mengupas ngirisnya itu ya dengan penyaluran jangan lama-lama juga. Itu yang menjadi standar waktu yang harus dimiliki oleh SPPG. Iya, ilmu ini masukan dari Mas Jairi. Terus ini loh Mas Jairi, Jawa Timur kan tulang punggung, ya bisa dibilang tulang punggung ya, dari kuantitas penerima manfaatnya yang besar. Kalau jenengan tuh melihat peran Gubernur Jawa Timur sejauh ini seperti apa nih di dalam? Wah, dia harus mengendari buku nih. Saya dari artinya kan kepala daerah ini kan juga ini loh, artinya bukan gubernur aja, ya kan? Dari tingkat gubernur, bupati, wali kota ini kan juga mereka punya peran gitu loh. Karena kan ini program nasional. Peran Bu Gubernur ini dalam program besar Pak Prabowo semacam sekolah rakyat ini tinggi juga, perannya besar juga. Dan rata-rata SR di Jawa Timur lebih tinggi dari nasional, lebih tinggi dari daerah yang lain. Sama dengan MPG ini, Jawa Timur itu presentasinya lebih tinggi dari yang lain, dari daerah lain. Itu saya yakin itu juga tugas kinerja yang besar dari Bugub untuk mengkoordinir kepala-kepala daerah agar program Pak Prabowo ini segera berjalan dengan baik. Dan dari kemarin di 20 Agustus itu sudah 714 SPPG ini kan dengan 1,9 juta kan sudah besar juga. Besar sekali. Itu juga tidak lain juga peran gubernur juga ada di sana. Dan nantinya dengan adanya sertifikat layak higienis juga peran dari kepala daerah juga, baik provinsi maupun daerah. Dan kemarin waktu pertemuan tanggal 20 Agustus itu kan ada pertemuan BGN dengan SPPG se-Jawa Timur itu, dan Pak Emil juga menjadi satgas kan, satgas SPPG itu di Jawa Timur. Ya peran pengawasan itu juga satu, selain peran untuk mempercepat pendirian SPPG, tapi peran pengawasan juga perlu juga. Makanya kami di di DPRD juga kita juga memberikan bukan arahan sih, kita memberikan masukan kepada TAPD kita menganggarkan untuk pengawasan MPG yang ada di Jawa Timur. Sebaik apapun program, kalau memang pengawasannya kurang, sedikit banyak juga akan mereka tidak berkembang dengan baik. Makanya perkembangan MPG diperbanyak terus, dipercepat sampai jumlah 3.000 di Jawa Timur terpenuhi, tapi di sisi lain juga pengawasan itu harus berjalan seiring. Nah, jangan sampai nanti ini sudah
bertambah berkali lipat, tapi pengawasannya nggak ada. Itu nanti yang menjadi program ini terhambat di lain waktu. Oke. Karena ini kan programnya program panjang ya. Program panjang. Nah, ini kan MBG ini kan nggak cuma di sekolah umum ya, Mas Heri ya. Juga ini kan juga dilaksanakan di pondok pesantren. Kalau ini kan ada wacana itu kan, karena pondok ini dia ini kan bermukim gitu kan, ada usulan bisa nggak dia 2 kali dalam sehari. Kalau sekolah umum kan mereka kan tetap pulang sekalipun full day school gitu. Nah, menurut jenengan peluang ke sana ada gak tuh, Mas? Ini sebenarnya di pesantren itu walaupun tidak ada MBG itu sudah berjalan sejak lama. Iya, artinya gini, ini dari pihak ini akan meringankan ini loh, pihak pondok gitu. Iya. Jadi kan ini contoh saja waktu saya di pesantren mahasiswa itu dulu ya kita masak bareng sehari 2 kali ya minimal ya, pagi sama malam lah. Di pondok kan juga sama sebenarnya. Mereka sebelum MBG ini berjalan, pondok itu sudah melakukan hal itu bertahun-tahun, puluh-puluh tahun lah. Ada teman-teman yang mondok yang ada bertugas untuk masak. Nah, kalau kita pasti akan melihat bahwa pemenuhan gizi ini nanti pondok pun sebenarnya mereka kan sudah punya standar sendiri, masak sendiri. Ini sebagai komplementer saja sebenarnya. Tidak ada MBG pun pondok sudah berjalan dengan baik. Maka MBG ini sebagai komplementer yang ada di sana. Mungkin untuk tahun ini kita masih bisa karena ada ukuran ya, ada harga ya, 1 ompreng itu kan 10.000. Berarti kalau ada usulan pesantren itu sehari 2 kali, berarti kan kalau untuk urusan masak kan seenggak-enggaknya dia 20.000. Nah, kita akan melihat dulu anggaran yang disediakan oleh pemerintah itu cukup atau enggak. Tapi setidaknya dengan komplementer yang ada di pondok itu akhirnya bisa jadi mungkin di pondok yang seharusnya makan pagi, siang, sore itu di-cover oleh siswa atau santri yang ada, seenggaknya yang pagi di-cover oleh pemerintah lewat MBG itu, terus yang siang dan malam baru menggunakan dana yang ada di pesantren atau itu iuran santrinya. Kayaknya sementara kalau saya melihat komplementer itu masih layak lah dilaksanakan di pesantren. Kalau nanti seumpama kalau ada 2 kali, kita akan lihat kebijakan berikutnya. Apakah mampu nggak ini untuk dilakukan di pesantren itu? Kalau ini kan juga pemerintah hari ini kan kita melihatnya kan punya keberpihakan ini kan cukup besar kan pesantren kan. Gini Mas Jaire, saran dan masukan dari jenengan sebagai pimpinan Komisi E untuk perbaikan kualitas MBG ke depan seperti apa? Jadi dengan program yang besar ini, maka pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas harga barang. Nah, kalau sekarang ditetapkan 1 ompreng itu 10.000, kalau harga telur naik, pasti akan mengurangi kualitas itu. Kalau harga daging naik, pasti akan mengurangi kualitasnya. Maka MBG ini selain program besar untuk perbaikan gizi, ini juga salah satu untuk stabilitas harga di Indonesia, terutama bahan makanan ya. Makanya dengan adanya MBG ini pemerintah kapanpun bisa, seumpama kok ada kejadian kemarin seperti kejadian ada beras mahal, berarti harus cepat turun tangan juga untuk menstabilkan harga ini. Karena nanti ini seumpama fluktuasinya tidak terjaga dengan baik, maka itu akan mempengaruhi di bahan makanan yang ada. Makanya harga beras harus dijaga stabil, harga daging juga harus dijaga stabil, telur juga harus dijaga dengan stabil. Maka kalau itu sudah dijaga dengan stabil, perjalanan MBG ini insya Allah akan sesuai dengan kualitas yang ada yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, salah satunya dengan MBG ini ya salah satunya adalah selain untuk menjaga gizinya anak-anak, adalah menjaga stabilitas harga barang itu. Maka itu harus dijaga dengan benar. Oke. Saya kira
cukup, Mas Jairi. Kalau Udah. ngomongin MBG ini pasti akan nggak selesai dalam iya. waktu setengah jam, 45 Betul. menit ini. Bisa seharian kita kan. Iya. Tapi gini, Mas, saya harus mencatat ini juga. Iya. Program MBG ini juga salah satu yang tadi saya sebutkan di awal, setidaknya ada harapan lah 4 ini. Ada budaya di sana. Oke. Ada budaya menghargai setiap makanan. Jadi anak-anak itu diharuskan harus makan sampai habis. Kalau anak-anak sudah, teman-teman kita sudah bisa menghargai makanan, maka dia akan menghargai siapa yang menghasilkan makanan itu. Oke. Kan petani banyak. Ada nilai-nilai. Ada nilai Iya. budaya di sana. Kedua, ada budaya kebersamaan. Saya pernah cerita dulu. Saya pernah ngajar itu, anak-anak itu sering kelahi. Tapi setiap hari Sabtu, saya tahun 2011 ketika menjadi guru itu, setiap Sabtu itu saya mengharuskan bawa makanan dari masing-masing rumah. Nah, anak-anak yang biasa kelahi itu kalau makan bareng akhirnya lupa kelahi. Oh. Karena di sana ada berbagi juga. Iya. Ada salah satu sisi, hari ini yang dibawa adalah lauk dari gunung. Berarti mereka biasanya kan mereka berburu, berarti kan lauk dari gunung. Besok Sabtu depan lauk dari air, dari laut, nah dari sungai. Nah, berarti kan mereka juga. Nah, ada kebersamaan itu, ada saling berbagi situ. Nah, kalau mereka sudah kebersamaan, maka berikutnya adalah saling menghormati. Budaya-budaya itu yang ada. Dan terakhir, ada kedisiplinan dari anak-anak kita. Kalau seumpama mereka kita untuk melatih juga setelah makan kan nggak mungkin diselengkrahno lah bahasa orang Jawa itu. Oh, iya. Ada kedisiplinan untuk menata, ada kedisiplinan untuk menghabiskan, ada kedisiplinan untuk berbagai macam hal, sehingga kalau kita berpikir maka MBG ini tidak sekedar hanya makan, tapi di sana ada budaya yang harus kita rubah di sana. Itu. Oke. Ya, demikian pemirsa bangsaonline.com, banyak ya ilmu, saran dan masukan yang kita dapat dari Mas Jairi. Semoga ini bisa jadi masukan bersama, sesuai harapan kita bagaimana MBG meningkatkan kualitas hidup, ya kan, dalam rangka ini Indonesia Emas 2045, ya. Dan kita harus mulainya di saat ini gitu. Sekian dari kami, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.